warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke podcast kami, Kerkom 23. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema Civil Society dan peran RT dalam perspektif global. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema Civil Society dan peran RT dalam perspektif global. Salah satu bentuk nyata civil society yang dekat dengan kehidupan kita adalah lembaga rukun, tetangga atau RT. Oleh karena itu, kami akan menggali informasi dari Bapak RT mengenai peran beliau dalam bermasyarakat. Nah, untuk narasumber kita kali ini yaitu Bapak RT atau Pak RT. Untuk narasumber boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sakrip Karepet, selaku RT 18 di Kelurahan Mugrejo. Kesehariannya ya mengurusi lingkungan dan warga. Tuh. Oke, kita langsung izin buat tanya-tanya ya Pak, seputaran Peran RT dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Kan sebelumnya tadi kita sudah pengenalan awal kan Pak tentang tema kita hari ini, peran RT dalam perspektif global. Nah, pertanyaan pertama yang ingin kita gali informasinya dari Bapak itu, menurut Bapak bagaimana peran RT dan tanggung jawab RT dalam kehidupan bermasyarakat selama Bapak menjabat sebagai RT di sini? Perannya Ya. dulu ya. Perannya ya yang jelas melihat kondisi lingkungan dan keadaan warga di lingkungan RT yang saya Dinas. amanai dari warga untuk mewakili dari warga untuk ke pemerintahan kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota, terutama ke Pemkot. Jadi ada contohnya ya terkait bansos, terkait stunting, terkait mungkin warga yang kurang mampu. Jadi banyak yang peran-peran RT itu yang sifatnya kayak anak-anak yang memerlukan mau ngurus-ngurus administrasi lainnya seperti surat pengantar, ya seperti itu. Tugasnya ya itu tadi, salah satunya banyak sih, ada terkait kebersihan lingkungan, mengajak ibu-ibu dasawisma, PKK, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Contohnya ya kayak kegiatan ibu-ibu ini kan banyak, ada bank sampah di lingkungan RT 18 ini, ada membentuk bank sampah, mengurangi sampah yang dibuang di paret atau di lingkungan di pinggir-pinggir jalan itu kita tata, kita kasih wadah, membantu Pemkot Samarinda khususnya membantu program-programnya Pak Wali Kota gitu. Ya, tugasnya beragam ya. Banyak. Kalau tugas RT itu sebetulnya paling padat dibanding kelurahan. Cuman ya ini mohon maaf, RT tanpa ada kelurahan ya ndak jalan. Kelurahan tanpa RT ya mungkin nggak jalan, karena ya sama-sama saling membantu. Dari kelurahan ya poksinya sendiri,
nanti di lingkungan RT masing-masing ini punya peran yang sangat kompleks, termasuk mungkin ada keterkaitan mungkin ya sosial di lingkungan, ada mungkin seperti kan karakter manusia itu di lingkungan kan berbeda-beda. Jadi ya mendamaikan gimana caranya, tugas RT itu ya supaya warganya tuh guyup rukun, aman, nggak ada selisih paham ke kanan kirinya. Kan kehidupan di lingkungan kan saling bertetangga, saling toleransi lah. Intinya saling menghormati satu sama lain, itu peran RT itu ya di situ. Nah Pak, untuk yang selanjutnya tuh bagaimana cara Bapak mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan? Seperti yang Bapak singgung di awal tadi, ada tentang ibu-ibu yang ikut dasa wisma, terus yang membersihkan lingkungan, bank sampah. Itu cara mengajak mereka agar berpartisipasi itu seperti apa Pak? Ya kita ndak bisa instan, harus kita kita temuin satu persatu, kita ajak duduk bareng. Misalnya seperti ibu-ibu ini kan kompleks pekerjaannya. Kalau di rumah itu ada yang di dapur, ada yang di kebun, ada yang ngantar anak sekolah, banyak. Salah satunya kemarin tuh cara saya mengajak warga atau ini membuat wadah, kayak contohnya bank sampah. Saya minta bantuan ke anggota dewan, mengusulkan ke kelurahan, ke kecamatan. Nanti yang kayak seperti teman-teman di tetangga RT yang di sekitaran sini kan saya libatkan juga seperti itu. Jadi kalau di lingkungan RT 18 Kelurahan Mukrejo ini kan punya ada RT itu 5 RT. Jadi yang saya ajak 4 RT. Jadi ikut gabung di pembentukan bank sampah ini. Oh, ada kerjasama antar RT. Iya, jadi ya sifatnya awalnya tuh ndak kerjasama. Saya sendiri yang mencari atau menanya ke anggota dewan yang bidangnya di lingkungan. Contohnya Pak Andriansah, anggota dewan DPRD Kota. Itu saya mintain bantuan. Pertama ya itu yang ada di itu saya mintain bantuan supaya saya bisa mengurangi tumpuan-tumpuan sampah di parit itu. Jadi ya kalau terkait ajakan ya sangat lama, ada 1 tahun lebih. Mungkin saya gimana cara menghadapin ibu-ibu, karena bank sampah ini mayoritas dipegang sama ibu-ibu. Direkturnya ya ibu-ibu, anggotanya ibu-ibu. Nah saya jadikan satu. Kemarin itu kalau cuman menampung sampah di 1 RT aja itu kurang, karena ada ini
bank sampah seperti di RT 18 ini eh, di bawah naungan DLH. Apa itu ya? DLH itu ya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ada keterkaitannya sama TPS-TPS di RT 17 itu ada namanya TPSR 3R. TPS 3R Apa itu dia? itu sifatnya memproduksi sampah supaya tidak kayak contohnya kayak ini kotoran itu di fermentasi di sana, diolah di sana, ada pengolahannya di sana. Jadi pupuk. Jadi didaur ulang. Ya seperti itu, kayak apa ya namanya, ini ada membantu lingkungan itu supaya ada ekonomi. Jadi itu sampah kita buat Bisa menghasilkan ya, lagi. jadi membantu ibu-ibu ini menambah perekonomian. Jadi kayak botol-botol plastik itu dikumpulkan, dipisah-pisahkan. Jadi ada pemisahan antara organik dan non organik. Ya itu. Jadi kalau ngajak warga itu ya ajakan khususnya ngajak warga ya perlu waktu lama. Agak PR ya jadinya. Ya itu tugasnya terkait ada tugas RT itu tadi. Tapi kalau untuk jangka waktu setahun itu lumayan lama ya Pak? Ya lama nggak lama ya, ada yang berhasil ada yang enggak. Ya saya kalau kemarin peran RT itu kalau nggak didukung sama teman-teman terutama dari kelurahan, dari anggota dewan itu ya mungkin nggak berjalan karena saling ya kolaborasi lah. Cara mungkin kalau sifatnya pribadi ya, kemarin itu sebetulnya saya nggak ngasih tahu warga itu kayak tiba-tiba pas bulan Agustus, perayaan bulan Agustus itu saya ngundang anggota dewan. Jadi tak sampaikan ini loh ibu-ibu khususnya di warga saya punya keinginan ingin mengelola sampah, mengurangi supaya sungai atau parit itu enggak penuh dengan tumpukan sampah. Jadi banjir ya. Mengurangi banjir mungkin ya di lingkungan itu kalau tanpa sampah mungkin lebih sehat warganya itu. Jadi kaitannya ya banyak, ada keterkaitan kesehatan, ada faktor ya mungkin Lingkungan juga. ya semuanya saling berkaitan. Nggak bisa gerak sendiri tanpa ada kolaborasi dengan kelurahan, masyarakat dan tugas RT itu. Ya, selanjutnya nih Pak, dari program-program yang udah Bapak sebutin tadi, program yang paling efektif dalam meningkatkan kebersamaan antar masyarakatnya nih yang mana Pak? Program contohnya semenisasi, terus program ada keterkaitan sampah itu mengelola sampah di lingkungan, terus program pembuatan gedung itu semuanya ada kaitannya sama warga RT 18. Bukan semata-mata program RT itu diketahui masyarakat umum atau warganya, tapi itu suatu gagasan RT itu sendiri. Maju ndaknya program itu
tanpa RT-nya itu melobi-lobi ke yang contohnya ya kelurahan gimana, contohnya kecamatan, contohnya DLH, lingkungan hidup, semuanya itu ada keterkaitan sama program-program ini. Enggak tiba-tiba program ini Jalan. udah berhasil. muncul gitu, enggak ya. Kayak contohnya kayak ada keterlibatan dari PUPR, jadi semuanya kayak semenisasi. Contohnya kayak mau buatan proposal itu tanpa RT yang mengusulkan atau yang membuat ya program itu Nggak ya jalan. begitu aja. Jadi programnya ini nggak ada yang paling efektif terus yang paling terbengkalai gitu ya Pak? Sama semua. Semuanya Berhasil, Pak. Bapak enggak, kalau sebagai RT enggak mengatakan itu semuanya efektif, tapi itu untuk keefektifan itu ya tergantung masyarakatnya, tergantung warga. Contoh semenisasi, pengecoran jalan, pasti ada efektifnya. Oh ini untuk membantu perekonomian, untuk ke kebun, untuk mengangkut hasil tanaman dari petani. Kan kayak gedung contohnya ada pertemuan awalnya tuh di pinggir-pinggir jalan, terus punya balai desa sendiri untuk pertemuan. Jadi keefektifan itu ya tergantung warganya dan cara menyikapi. Oh iya ini programnya efektif. Yang paling efektif ya yang jelas jalan. Sosialisasi itu ya, Ya Pak? itu. Nah, kalau selanjutnya Pak, kalau tantangan terbesar Bapak dalam dalam menggerakkan masyarakat di RT 18. Tantangan terbesar dalam menghadapi gimana ya? Tantangan. Iya, tantangan terbesar. Tantangan menghadapi masyarakat atau warga sebetulnya tidak ada tantangannya, cuman merasa tertantang. Jadi sebagai RT itu gini, bukan tantangan. Kalau menurut itu tertantang. Ya boleh kalian menyebut itu tantangan, tapi kalau cara menghadapi yaitu tadi pertanyaan tantangan itu ya tantangannya sangat kompleks, karena yaitu warga itu beda-beda suku, beda pemikiran, beda agama. Itu juga yang salah satunya tantangan paling besar ya Pak, dalam ya perbedaan-perbedaan kita itu. ada misalnya ada permasalahannya, contohnya hewan. Peliharaan. Salah satu orang itu punya peliharaan hewan, terus nyebrang di rumahnya tetangga, itu juga jadi masalah. Nah itu tantangannya sebagai RT ya, Mencari harus solusi. bisa duduk di tengah-tengah, bisa menyelesaikan kayak masalah-masalah seperti itu. Padahal kan kalau dipikir masalah apalagi tentang hewan masalah sepele ya. Cuman Dan itu lagi mungkin ketentraman. Kembali ke iya. Oh. Kalau keterkaitan tantangan ya contohnya kalau pas banjir Itu tantangan. itu juga menantang itu. Ya termasuk tantangan itu tadi. Kita nggak mungkin warga itu nggak diem, tapi sifatnya itu ngeluh. Tumpuannya warga itu ya pertanyaannya ke RT itu. Mungkin selanjutnya Pak, tadi kan Bapak sudah singgung nih tentang daur ulang menjaga lingkungan gitu kan. Ya. Menurut Bapak nih bagaimana cara Bapak menjaga agar kebersihan dan kelestarian lingkungan itu tetap berjalan gitu? Yang jelas menjaga
itu ya awalnya ya sangat sulit, bahkan saya sudah pasang Peringatan. banner, pasang peringatan jangan buang sampah sembarangan atau di sungai. Itu aja Seadanya ya. saya keluar dari gang itu, tiba-tiba warga sendiri itu ya Lempar. bawa kantong kresek Gila. yang gede itu dilempar ke sungai. Kirain bannernya dilepas. Karena Nah, malas baca. seperti itu ya, kalau ada keterkaitannya menyikapi apa ya, sampah itu luar biasa. Sampai tanpa sampai sadarin beli bonbon, Iya. diambil bonbonnya, Kertasnya bungkusnya dibuang sembarangan. Ya itu sepele dari hal sebenarnya. kecil. Tapi dampaknya Harga apa ya, hal yang kecil itu kalau nggak kita cuma ya namanya masih tahap-tahap penyesuaian ya, saya belum berhasil, cuma yang jelas saya sudah menjalankan. membuat wadah ini loh, saya buatkan. Jadi ya kemarin itu ada keterkaitan sama bank sampah ini ya, saya sendiri yang mondar-mandir nyarikan SK-nya, petugas-petugasnya siapa-siapa, direkturnya siapa. Kalau di bank sampah itu pimpinan bank sampah itu namanya direktur. Jadi saya sendiri yang mengawal itu sampai ada dibuatkan SK itu ya saya sendiri. Jadi yang lobby ke teman-teman di anggota DPRD, anggota Dewan ya. Itu, nah, ada keterkaitan sama lingkungan yang mungkin masih tahap-tahap penyesuaian, masih belajar, tapi sudah saya melihat ada berbeda. Paret itu saya lihat di sana itu sudah di hilirnya itu sudah nggak terlalu numpuk botol-botol atau kantong-kantong plastik yang numpuk di jembatan atau di hilirnya sungai itu. Itu saya melihat perbedaannya di situ. Baik, selanjutnya nih Pak, dari yang Bapak jelaskan semua tadi, yang Bapak paparkan semua ya, harapan Bapak terhadap generasi muda seperti kami ini Pak, terhadap lingkungan bermasyarakat itu seperti apa? Harapan Bapak? Harapannya sebetulnya apa ya, kurang pekannya anak-anak muda. Kalau saya lihat itu anak zaman sekarang ya, itu yang saya lihat itu ya ini fair aja. Iya. Saya ya kalau sampai tersinggung ya monggo. Monggo. Melempem. Jadi kegiatan apapun di lingkungan itu, saya sendiri itu ya bukan tipe-tipe yang pemarah ya. Sebetulnya ajakan itu ada ke anak-anak muda. Ayo kita ikut namanya organisasi ya, apa aja yang keterkaitan ke sosial lingkungan. Contohnya itu aja, enggak ada yang minat, itu enggak ada. Dan yang gerak ya Pak. Jadi ya mohon maaf, mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya yang bergerak di bidang di lingkungan masing-masing ya, yang tua-tua itu, yang unsur-unsur itu, yang lansia-lansia itu. Mungkin belum waktunya, mungkin merasa belum waktunya untuk berbaur. Ada perbedaan di lingkungan itu antara kota dan pinggiran kota ya. Kebetulan di sini. Nah, masih agak lumayan yang di pinggiran kota. Oh, Kegotong royongannya itu ya kadang-kadang mungkin
saya sering titip sama orang tua-tuanya, misalnya punya anak remaja, sekali-sekali lah Pak, anaknya suruh ikut gotong royong, pura-puranya ya suruh bantu mewakili bapaknya. Iya. Bapaknya nggak usah turun dulu, yang muda suruh turun. Itu sifat saya, ajakan saya ke warga, keterkaitan sama Yang muda-muda. yang muda-muda generasi ini. Contoh aja, kalau pemudanya atau generasi mudanya ini, yaitu tadi yang tanda kutip melempem itu tadi, nggak akan ada maju dimanapun sampai tinggal. Sampai lihat aja, kalau pemudanya itu ya bahasa sekarang apa, gerak cepat itu apa? Gercep. Nah itu ada keterkaitan kepemudaan, keremajaan, terkait lingkungan. Ayo coba lihat saja, sampai tinggal di mana aja, bumi sampai pijak, langit sampai junjung. Kalau pemudanya atau remajanya itu nggak ada gerakan, nggak ada maju. Lihatin aja. Nah terutama sosial. Sosial itu, kalau jiwa sosial itu sekarang mau cari anak muda-muda yang jiwanya sosial, mungkin tak kasih contoh 10 banding 1 aja, nggak usah banyak-banyak. 10 banding 1. Pepatah Iya. itu apa ya? Yang berikan saya 10 pemuda, maka akan saya hancurkan dunia. Nah itu sampai kalau melihat sejarah Sumpah Pemuda Nah, itu maksudnya. itu gimana peran pemuda itu, ya keterkaitan generasi penerus, menurut saya ya seperti itu Harus ini yang ya, saya Pak, anu, kepestaan, Iya. terhadap lingkungan. saya menasihatin kalau langsung ke anak mudanya langsung titik poin itu enggak bisa. Jadi saya itu apa ya, bahasanya saya kelilingin dulu Menghadapannya pelan-pelan. pelan-pelan menghadapi pemuda atau generasi muda ini. Enggak bisa, wah kamu coba bantu ini enggak bisa. Kalau spontan. Termasuk saya sebagai RT ya, kalau ada apa-apa kegiatan di lingkungan ini kan saya selalu minta bantu sama yang muda-muda apapun, karena yang masalah itu tanpa kita hadapi bersama ya tidak selesai. Itu aja. Saya selalu menggerakkan pemuda. Cuman ya itu penilaian saya, ya tanda kutip belum pemuda. Sekian podcast tipis-tipis dari kami. Kerkom 23 pamit undur diri. Bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Salam. Aduh, mau merokok.